Festival Kuliner Nusantara Cap Legende kembali hadir bulan ini, tepatnya di Surge Beach Corridor Discovery Mall Bali, Jalan Kartika Plaza, Kuta Badung pada 1 hingga 12 November 2023. Berlangsung selama 12 hari, Festival Kuliner Nusantara Cap Legende diikuti oleh 43 tenan dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Gudeg Yujum dari Yogyakarta, nasi kerabu Tibet dari Gresik, soto Betawi H. Agus dari Jakarta, dan nasi goreng babat Istana Wedang Semarang adalah contoh dari beragam hidangan yang akan memanjakan lidah pengunjung. GM Discovery Mall Bali, Rahmat H. Tanuharja menerangkan, pihaknya telah berhasil menarik perhatian masyarakat dan wisatawan dengan menampilkan kekayaan kuliner dan budaya Indonesia yang begitu kaya. Kita sejak awal tahun 2018 itu kita memulai untuk mencari membawa makanan-makanan event kuliner Nusantara. Di mana kita sebenarnya mulai dari 2018, 19, setelah itu waktu Covid kita sempat berhenti. Nah, setelah Covid selesai, kita adakan lagi untuk Festival Nusantara ini, yang mana ini sebenarnya yang ke-6 di tempat di Bali ya, di sini. Jadi kemarin ini tema kita ini kita mencoba, kalau kita di Bali ini kan kota pariwisata, di mana di sini banyak turis-turis internasional, domestik. Nah, di sini kita mau mencoba mengenalkan atau mengintroduce Discovery Mall ini sebagai mall untuk salah satunya pariwisata, termasuk untuk culture. Jadi kenapa kita kira ide untuk membawa lagi kembali IO ini, salah satunya tujuannya kita mengenalkan semua masakan Nusantara, dan kita juga bisa ngomong salah satu yang terbesar di Bali ya untuk Festival Makanan Nusantara ini. Jadi para masyarakat ataupun wisatawan bisa hadir ke sini untuk menikmatin, nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Dan selain Festival Nusantara ini juga kita secara mall juga memang mempromot culture untuk Bali sendiri. Jadi setiap hari Senin sore kita ada acara itu tarian-tarian Nusantara. Jadi dari tarian Papua, tarian Bali, tarian Jawa kita ada. Untuk hari Rabunya kita mengadakan tarian itu modern dance. Dan untuk hari Kamis itu juga udah cukup populer, kita mengadakan tarian kecak. Nah, makanya demi agar mall ini bertema juga dengan semua yang mempromote culture, kita pun akhirnya kali ini adakan kembali Festival Nusantara ini. Menariknya, Festival Kuliner Nusantara Cap Legende itu pun berhasil menarik perhatian lebih dari 10.300 wisatawan setiap harinya, dengan harapan dapat mencapai lebih dari 10.000 pengunjung per hari. Meskipun bulan November tergolong dalam low season, Rahmat mengaku dirinya tetap optimistis untuk menghadirkan pengalaman berbeda dan menghidupkan kembali semangat wisatawan dengan kelezatan kuliner dan keindahan budaya Nusantara. Target pengunjung ini per hari kita pasti berharap itu udah mencapai puluhan ribu. Jadi di atas pasti kita berharap bisa mencapai di atas 10.000. Selama 12 hari ini per hari kita mau mencapai di atas 10.000, dan yang saya kira ini hal yang wajar karena sebelumnya bulan Juli kita adakan festival bakmi, itu pengunjungnya 1 hari 20.000, 5 hari 1 hari 20.000. Nah, kalau di sini kita targetnya adalah 1 hari minimum 10.000, di atas 10.000. Memang kalau dari kita semua orang, terutama di Bali ya, kota pariwisata, adalah ini November adalah low season. Tapi karena kita udah berjuang selama Covid udah 2 tahun, ya kita nggak percaya namanya low season. Kita mau berjuang melawan arus. Makanya kenapa acaranya justru kita, kalau Desember sukses ya udah biasa. Tapi kalau kita buatnya di acara low season, dan itu mampu meningkatkan dampak traffic, sales terhadap pengunjung di sini, sales terhadap semua tenan kita di mall, kita bisa bilang ini acara yang sukses. Gitu. Jadi kita udah pasti melawan arus. Berarti rata-rata kunjungan kalau tidak ada event berapa? Pengunjung harian sebenarnya rata-rata kita udah di atas 10.000 harian. Nah, dengan tambahan event biasanya kita bisa menambah sekitar 3.000-an lagi. Nah, sekarang memang mengajak low season, memang secara traffic secara harian di sini kemarin saya udah bilang sekitar 10.700 hanya yang di daerah sini ya.
di situ. Jadi tapi kalau untuk traffic balls secara keseluruhan kita ada 10.000. Selain itu, festival ini juga menawarkan rentang harga yang terjangkau, mulai dari Rp20.000 hingga Rp80.000, sehingga semua pengunjung dapat menikmati kelezatan kuliner Nusantara tanpa harus khawatir tentang anggaran. Makanan range harga kalau saya lihat yang paling terjangkau itu mulai dari 20.000 ya, sampai yang paling mahal sampai 80.000, tapi pasti porsinya juga berbeda ya. Jadi memang range harga sekitar 20.000 sampai 80.000 beraneka ragam sih gitu. Sementara, owner nasi jamblang Ibu Sumiasi Veronica Heni menerangkan jika pihaknya baru pertama kali mengikuti event tersebut. Meskipun ini merupakan partisipasi pertama mereka, dalam acara itu, antusiasme yang ditunjukkan oleh para pengunjung lokal dan wisatawan asing telah melebihi harapan mereka. Sebelumnya Cap Legend itu diadainnya di Surabaya. Nah, kemudian lanjut lagi roadshow ke Bali. Nah, ini pertama kali kita ikut ke Bali. Ada customer kami di sini ya, ada orang Balinya dan juga udah ada warga turis asing yang makan di sini. Ya, puji Tuhan sampai saat ini mereka cocok, terus ada yang balik lagi. Ya, seperti itu, Kak. Selain itu, kehadiran nasi jamblang dalam festival ini juga menjadi kesempatan yang berharga bagi mereka untuk memperluas jangkauan mereka. Dengan semakin dikenalnya nasi jamblang, Veronica berharap dapat memperkenalkan kekayaan kuliner Jawa Barat kepada lebih banyak wisatawan lokal maupun asing. Ya, dari event ini ya semakin terkenal lagi brand kami, nasi jamblang Ibu Sumiasi. Terus lebih mengenalkan masakan tradisional Jawa Barat ke orang Bali dan mancanegara. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.